Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat, balik lagi di channel Sobat Muda. Kali ini saya akan membahas tentang kisah Usaid bin Hudzair radhiyallahu an. Usaid bin Hudzair adalah seorang sahabat Ansor dari suku Aus. Ia adalah seorang bangsawan dan pemimpin kaum yang mempunyai keahlian memanah. Ia juga dikenal dengan nama Al-Kamil atau sempurna karena kecemerlangan otaknya dan keluluhan akhlaknya. Sifat ini diwarisinya dari ayahnya Hudzair bin Qataib yang merupakan bangsawan dan pemimpin yang disegani di masa jahiliyah. Ia memeluk Islam ketika Nabi SAW belum lagi berhijrah ke Madinah. Dalam cahaya dan didikan Islam, makin memuncaklah kemuliaan akhlaknya dan makin meningkat martabatnya karena bimbingan wahyu dari langit. Ketika Mus'ab bin Umair, sahabat muhajirin yang menjadi duta sekaligus mubaligh pertama di kota Madinah, senang mendakwahkan Islam kepada penduduk Madinah, didampingi oleh As'ad bin Zurarah. Beberapa orang pemuka kabilah di Madinah menjadi gerah, termasuk Sa'ad bin Mu'az. Sa'ad tidak senang dengan aktivitas mereka berdua, mempengaruhi kaumnya meninggalkan agama nenek moyangnya. Tetapi ia merasa tidak enak dengan As'ad yang masih saudara dekatnya itu. As'ad bin Zurarah adalah salah satu dari 6 pemuda Yasrib yang pertama memeluk Islam dan menjadi pionir penyebab Islam di kotanya itu. Suatu ketika, Sa'ad bertemu dengan Usaid bin Hudzair dan menyampaikan unek-uneknya. Ia meminta tolong Usaid untuk memperingatkan dan menghalangi dua orang itu memurtadkan kaumnya. Tampaknya Usaid sependapat, maka ia menyanggupinya. Ia mengambil tombaknya dan mendatangi mereka berdua yang sedang berada di kebun Bani Zafar, di dekat telaga yang disebut Marok. Ketika telah berada di depannya, Usaid berkata setengah mengancam, "Apa yang membawa kalian kemari? Kalian memperbodoh orang-orang yang lemah di antara kami. Jauhilah kami jika kalian masih ingin hidup lebih lama lagi." Mus'ab memang dipilih oleh Rasulullah SAW sendiri ketika berangkat ke Madinah. Tentunya dengan pertimbangan dan pengamatan yang sangat matang. Walau usianya masih cukup muda, dengan lembut Mus'ab berkata diplomatis, "Maukah kamu duduk mendengarkan? Jika kamu senang akan sesuatu hal, engkau bisa menerima atau mengabaikannya. Dan jika kau tidak menyukai sesuatu hal, tolaklah hal itu dan aku akan meninggalkan kalian." "Baiklah, kesepakatan yang adil," kata Usaid. Ia menancapkan tombaknya ke tanah dan duduk bersama mereka. Mus'ab pun mulai menceritakan tentang Islam dan membacakan beberapa ayat Al-Quran. Tampak sekali Usaid tertarik, matanya bercahaya dan perkataannya menjadi lembut. Ia memang seorang yang cerdas dan sebelumnya mendapat pendidikan akhlak yang sangat baik, sehingga dengan mudah ia menerima kebenaran yang disampaikan Mus'ab. Ia berkata, "Alangkah indah dan baiknya ajaran ini. Apakah yang harus aku lakukan jika aku ingin memasuki agama ini?" Mus'ab bin Umair, "Hendaknya engkau mandi dan bersuci. Bersihkanlah kedua pakaianmu. Kemudian bersyahadatlah dengan syahadat yang sebenarnya. Lalu berdirilah melakukan sholat 2 rakaat." Usaid beranjak pergi melakukan perintah tersebut dengan bimbingan Mus'ab bin Umair dan As'ad bin Zurarah, sehingga jadilah ia seorang muslim.
Kehendak Allah ketika melimpahkan hidayahnya memang tidak bisa diperkirakan. Niat Usaid semula adalah untuk menghentikan aktivitas Mus'ab dan As'ad dalam mendakwahkan Islam di Madinah, sehingga mungkin sepantasnya jika dia ditimpa musibah atas niat buruknya tersebut. Tetapi yang terjadi adalah kebalikannya. Justru Allah menjadikan niatnya tersebut sehingga jalan terbukanya hidayah dan jalan kebaikan bagi dirinya. Setelah merasakan sejuk menjadi seorang muslim, Usaid berkeinginan menarik Sa'ad bin Mu'adz kepada Islam. Bagaimanapun juga Sa'ad memiliki andil atas hidayah yang diterimanya ini. Ia sangat mengenal kepribadian Sa'ad. Kalau saja ada kesempatan ia mendengar tentang Islam, pastilah ia akan memeluknya tanpa ragu-ragu lagi. Tetapi sikap penolakan dan permusuhan yang telah tertanam di hati membuatnya tidak mudah menyuruhnya atau merayu Sa'ad menemui Mus'ab dan As'ad untuk bisa mendengarkan penjelasan Islam. Setelah beberapa saat berpikir, ia memperoleh jalan keluarnya. Ia akan bersiasat, yang dengan siasatnya itu pastilah Sa'ad akan menemui As'ad. Ia berkata kepada Mus'ab dan As'ad, "Sesungguhnya di belakangku ada seorang laki-laki, yaitu Sa'ad bin Mu'adz. Jika ia mengikuti kalian berdua, maka kaumnya tidak akan ada yang ketinggalan memeluk Islam. Aku akan bersiasat agar dia mau menemui kalian." Usaid berlalu pergi menemui Sa'ad yang berada di antara kaumnya. Ia melihat kehadiran Usaid. Sa'ad berkata, "Sungguh Usaid datang dengan air muka yang sangat berlainan dengan saat ia meninggalkan kita." Setelah tiba, Usaid langsung berkata, "Wahai Sa'ad, aku telah berbicara pada mereka berdua dan aku tidak melihat ancaman apapun dari mereka, dan telah kusampaikan apa yang kau inginkan. Tetapi mereka berkata, 'Lakukan saja apa yang kamu suka.' Tetapi aku mendengar berita selentingan kalau Bani Harisah bermaksud membunuh As'ad karena tahu dia adalah anak bibimu. Saat ini mereka sedang menuju tempatnya. Sepertinya mereka meremehkan dirimu." Mendengar kabar ini, Sa'ad menjadi marah dan sekaligus khawatir atas keselamatan As'ad. Terlepas bahwa ia tidak suka aktivitasnya, tetapi ikatan kekeluargaan di antara mereka begitu kuat. Ia mengambil tombaknya dan beranjak menemui Mus'ab dan As'ad. Melihat siasatnya berhasil, Usaid menjadi gembira. Ia yakin Sa'ad akan berubah pikiran setelah mendengar penjelasan Mus'ab tentang Islam seperti dirinya. Dan dugaannya memang benar. Sa'ad memeluk Islam di saat itu juga. Dan ketika ia mendakwahi kaumnya sebelum petang di hari itu, seluruh Bani Abu Asyal telah mengikuti Sa'ad memeluk Islam. Usaid bin Hudzair wafat pada bulan Sya'ban tahun 20 Hijriah, yakni pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Jenazahnya dimakamkan di Baqi dan Umar sendiri yang turun ke kuburannya untuk memakamkannya. Sobat muda, luar biasa kisah seseorang yang tadinya akan memutus daripada dakwah agama Islam, tetapi malah dia yang menjadi pelopor dakwahnya agama Islam, sehingga masuklah orang-orang yang non-muslim ke dalam Islam. Semoga kita bisa mendapat hikmah dan pelajaran dari kisah tersebut. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.